Yang terjadi adalah bayi menjadi tidak bisa BAB atau tidak bisa mengosongkan usus secara efektif, sehingga menyebabkan perut menjadi kembung. Gejala klinis yang utama terjadi pada bayi adalah perut kembung, kemudian riwayat mekonium yang terlambat atau BAB yang pertama kali lebih dari 24 jam. Pada saat pemeriksaan colok dubur, fesesnya menyemprot. Jadi, jika bayi Anda belum BAB dalam 24 jam pertama, kita harus waspada. Gejala kembung pada bayi ini bisa menyebabkan bayi menjadi kondisi sakit, karena feses tidak keluar, maka akan menjadi penumpukan dan pertumbuhan kuman atau bakteri di dalam usus yang semakin besar, sehingga akan menyebabkan infeksi pada sistema usus. Hal ini sering disebut dengan enterokolitis. Di mana gejalanya adalah diare yang berat, sehingga bayi bisa menjadi sangat dehidrasi. Alasan mengapa hal ini terjadi karena tidak adanya saraf pada bagian segmen usus besar yang paling ujung, yang disebut dengan sel ganglion. Dan jika tidak ada ganglion di usus, maka ia tidak dapat melakukan kontraksi dan relaksasi, sehingga pergerakan usus tidak terjadi, sehingga feses akan terhambat untuk bisa ke arah ujung dari usus. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: pertama, harus membebaskan sumbatan usus dengan cara dipasang selang rectal tube pada anusnya, kemudian dilakukan irigasi dan mengeluarkan feses dan udara pada kolon. Segmen usus yang tidak ada sarafnya harus dibuang. Kemudian usus yang normal ditarik ke bawah atau disebut dengan istilah pull through. Hal ini yang harus dilakukan dengan cara operasi. Jika operasi dilakukan dengan baik dan preservasi dari otot sphincter ani juga baik, maka kemungkinan bayi akan bisa BAB secara baik menjadi semakin besar, bahkan bisa menjadi sangat efektif. Pada kasus yang sangat jarang juga bisa terjadi, tidak didapatkan sel ganglion atau saraf pada seluruh sistema usus besar atau kolon. Hal ini yang disebut dengan total colon aganglionosis. Tata laksana pada kasus ini biasanya harus dilakukan operasi pembuatan stoma dulu, yaitu saluran pembuangan feses di perut, yang disebut dengan ileostomi. Feses akan ditampung dengan kantong, tapi hal ini hanya bersifat sementara saja. Setelah 6 bulan atau 1 tahun berikutnya dilakukan pull through agar bisa BAB lewat anus. Banyak sekali kasus Hirschsprung disease baru terdiagnosis saat usia anak lebih besar atau pada saat usia anak-anak balita. Hal ini sering terjadi terutama pada kasus Hirschsprung disease yang tipe pendek atau tipe short. Gejala yang paling sering adalah konstipasi kronik atau sering kita sebut dengan sembelit. Secara istilah medisnya adalah idiopatik konstipasi. Anak seringnya bergejala BAB bisa 3 hari, bahkan bisa 1 minggu sekali, bahkan bisa lebih. Operasi dilakukan untuk menghilangkan segmen usus yang tidak terdapat sarafnya, kemudian melakukan pull through usus yang normal ke anus, sehingga pasien akan bisa BAB secara normal kembali lewat anus. Preservasi otot sphincter ani dengan baik, sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik dalam fungsi BAB ke depannya.